Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali. Semoga hari ini kita sembuh dari penyakit kalau yang sakit, dan juga yang tidak mau sakit berolahraga, beraktivitas rutin, mengikuti istirahat, makan yang cukup, tidur yang cukup. Adapun materi yang kita sampaikan ini fitrah ya. Fitrahnya dia menjadi tua. Jadi saya tidak lagi berpikiran bahwa semua manusia ini akan tua. Indonesia ini sudah tua, 81 tahun. Dijajah sudah tua gitu, ratusan tahun. Nah, kenapa? Perlulah diingat. Di lingkungan saya ini mayoritas itu yang meninggal itu laki-laki. Banyak yang tempat mengambil gaji di kantor pos atau di mana-mana janda-janda. Nah, bagi ini mungkin penanaman kepada yang pria tua. Siapa itu sebenarnya? Kita kembali lagi bahwa di rumah kita itu, rumahnya itu ya ayah rumahnya. Nanti isinya kamar, dapur, apa ya itu anak, ya ibu, ya saudara, ya yang mungkin di situ. Ini yang perlu diperhatikan sebagai edukasi bahwa pria itu duluan meninggal, ya. Meninggal duluan. Nah, untuk itu kita mempersiapkan diri. Jangan cepat nanti ayah kita itu kita bantah. Dan juga seorang ayah itu pastilah anaknya lebih pintar dari dia. Dan kita jangan mengatakan saya lebih berhasil dari anak saya. Karena sudah fitrah. Jadi untuk menjadi kebanggaan justru pria itu tadi, jangan mudah berkeluh kesah. Jangan berkeluh kesah. Supaya kita dihargai oleh istri dan anak. Sehingga kita apabila sakit, minum obat sendiri, sembuhkan sendiri. Begitu kita lelah, mungkin kita bersandar, duduk. Jadi ada gunanya untuk kepada kita tekanan batin itu tadi. Dia tidak mau seorang ayah ini ditunjukkan kepada istrinya, keluh kesah. Oh, tadi suamiku di kantor dimarahi, oh tadi suamiku sedang memanjat di ketinggian membersihkan gedung, oh suamiku di tengah laut nelayan sendiri. Diceritakan kepada istrinya seluruhnya. Nah, ini begitu karena tekanan batin ini si laki-laki ini yang banyak. Jadi keluarga sering tidak peduli ya. Jadi bahkan ada umur 70, dia umur 60 diserahkan semua sawah kepada anak-anaknya, seluruh dia bagi. Bahkan rumah besar itu di umur 70 karena yang paling kecil tidur satu rumah itu, anaknya bapaknya dikumpulkan, disampaikan supaya ayah pindah ke rumah belakang yang tadinya dibuat gudang. Wah, kasihan, jangan sampai. Oleh sebab itu ini yang tua. Kita siapkan diri kita benarnya ke mana kita. Jadi seorang ayah itu janganlah mudah capek, mudah mengeluh. Sebenarnya ayah itu dia tidak punya tempat untuk keluari beban. Yang betul begitu seorang ayah. Dia makan sendiri bebannya itu. Malah ayah itu menjadi satu sasaran amarah di rumah. Bapak kok dapatnya cuma segini, orang lain itu bisa punya mobil itu. Sehingga apa yang diperbuat oleh seorang ayah bukanlah menjadi soko guru bagi anak atau istri. Jadi tidak dihargai perbuatan pendapatnya, perjuangannya di luar, rasa sakit hatinya, dia minum obat sendiri. Sehingga apabila seumur hidup nanti ayah itu cuma tahu satu hal. Jadi seorang ayah ini cuma tahunya satu hal saja, kerja keras.
kerja keras, kerja keras. Jadi sehingga kita nanti yang mau tua siap-siap lah. Tapi orang juga untuk bisa mampir atau bisa tahu bahwa nggak pernah ayah itu untuk menjadi tempat yang enak, yang nggak enak saja ayah itu. Paling ayah itu satu kebanggaannya, wah anak saya berhasil jadi Kapolda, wah menjadi anggota DPR. Tapi bagaimana seorang ayah itu bisa menghasilkan anak? Dan apa yang diperbuat anak itu sama ayah? Jadi tidaklah layak seorang ayah anak berdebat dengan orang tua, inilah. Sehingga dia apabila capek, dia bersandar sendiri di kursi, apabila dia mengantuk, dia rebah saja di kasur, sakit, dia minum obat. Ayah ini tadi, penderitaan kerja tak pernah dia ceritakan. Sehingga ayah itu memang satu rumah itu dikatakan sebagai bangunan lah, ayah itu tadi. Nah untuk itu seorang ayah itu perasaannya kemana mau dia sampaikan. Dia sakit, dia akan sembuhkan sendiri sebagai ayah itu. Sehingga tidak tidak dia minta untuk dihargai, dia tidak minta untuk dicurigai. Jadi seorang ayah itu memang pekerja keras, seorang ayah itu memang berbakti kepada istri dan anak. Makanya jangan pernah berdebat dengan seorang ayah, jangan pernah. Jadi apabila kita berdebat nanti kita sudah tidak lagi mengikuti paduan pedoman dari kehidupan dan pedoman agama. Sehingga bagaimanapun kita harus bisa, walaupun kita tidak sesuai, kita diam. Jadi tidaklah menjadi satu kebanggaan dia lebih pintar dari bapaknya. Ayah nggak pernah pakai kata-kata buat menang dari anaknya. Oh kasihan kan? Karena dia pakai bahwa dulu ayahnya adalah bahu. Dari kecil sampai besar bisa berjalan, dia mencari nafkah. Dia menanggung hidup sehingga sudah besar tidak dihargai. Wah ini bukan kami tidak minta kami dihargai ya. Saya sekarang sudah menjadi seorang ayah, saya sudah seorang kakek. Tapi kita harus menyadari kita sebagai seorang laki-laki, sebagai orang tua, memang itu akan kita hadapi di dalam kehidupan. Oleh sebab itu mungkin hatinya dingin, dia tidak mau bicara, ya karena dia malas mau berdebat. Seluruhnya dia telan sendiri, sehingga tidak kita lihat apa-apa, karena dia melakukan seperti kegiatan biasa-biasa saja seorang ayah itu tadi. Sehingga kita tidak mengerti, harus kita mengerti. Nah belajarnya kita dari gerak-geriknya ayah. Gerak-geriknya ayah, kebiasaannya ayah harus kita perhatikan. Sehingga kalau saya itu jam 10 malam pulang dari luar, belajar pokok, ayah saya kalau sudah di pintu, saya masuk nggak berani langsung di kamar. Karena nanti mungkin ada yang mau dia sampaikan. Nah inilah dari seorang ayah itu tadi. Sehingga ayah mungkin terlihat biasa-biasa, sebenarnya tidak. Kita nggak ngerti arti cinta dari seorang ayah. Dan bagaimana akhirnya paham. Kita udah besar, kita paham. Apalagi kita juga jadi seorang ayah. Kita udah waktu itu kecil, kita membesar dan tua. Sehingga kita kuat di dalam kehidupan ini sebagaimana kuatnya ayah kita dulu. Bahkan saat di dunia nggak berpihak. Jadi kalau seorang ayah bekerja apa segala dunia pun tidak berpihak. Kita hanya bisa mengucapkan terima kasih. Udah tetap tersenyum. Jadi seorang ayah itu keluhannya, petirnya, sampai keningnya lecet, sampai kakinya berdarah. Kita hanya mengucapkan terima kasih.
kita akan tetap tersenyum kalau ada seorang ayah. Kalau hati sering capek, ayah kita itu, dia tidak mau, nggak pernah memikirkan supaya nanti istri dan anak-anaknya dapat layak hidup. Dia tidak minta untuk dihargai, nggak ada anak, nggak ada namanya rumah. Yaitu rumah itu adalah tempat berdirinya, tempat berkumpulnya, tempat istirahatnya. Itulah seorang ayah. Semoga setiap ayah di dunia ini gak cuma diingat saat indahnya hidup dan tidak pernah dipikirkan saat berakhir atau sudah meninggal dunia. Terima kasih banyak. Edukasi kita terlalu panjang, tidak terlalu pendek maksud saya, sehingga tidak panjang dengan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.